Mega dipuji orang Korea dan menganggap jika pemain inti terus dipaksakan bermain, maka akan ada pemain yang akan cedera lagi. Itulah highlight konten Mimin kali ini. Assalamualaikum dan selamat pagi buat para fans yang lagi lemas dan kurang bersemangat karena pemain Red Sparks cedera lagi. Jumpa lagi nih dengan Mimin yang kini mulai menabung karena bentar lagi mau lebaran. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita lihat statistik kedua tim di pertandingan kemarin. Mbak Mega yang kini jadi tumpuan serangan tim berhasil mencetak 20 poin dengan persentase keberhasilan serangan sebesar 46%. Dan kesalahan bumsilnya ada 5 kali. Kemudian Jung Hoyong yang tampil bagus berhasil mencetak 11 poin, walaupun tingkat keberhasilan serangannya cukup rendah, yaitu hanya 26% dan bumsilnya ada 4 kali. Dan pemain lainnya hanya mencetak poin di bawah 10. Untuk statistik GS Caltex, Silva tetap menjadi mesin poin dengan berhasil mencetak 34 poin, dengan tingkat keberhasilan serangannya sebesar 48% dan bumsilnya ada 9 kali. Kemudian, Yu Seon berhasil mencetak 11 poin dengan persentase serangan sebesar 40% dan bumsilnya ada 3 kali. Dan Ko Min-ji berhasil mencetak 10 poin dan bumsilnya hanya 1 kali. Dan pemain lainnya hanya bisa mencetak poin di bawah 10. Untuk top skor sementara, Mega tetap kokoh di peringkat ketiga. Dan kemungkinan besar, sampai akhir musim, Mbak Mega tetap kokoh di peringkat ketiga. Dan perolehan poin Mami Silva kayaknya tidak akan bisa dilewati oleh pemain lainnya. Mengingat putaran ke-6 akan segera berakhir, karena di babak playoff, perolehan poin pemain sudah tidak dihitung. Untuk klasemen sementara, Red Sparks tetap di peringkat kedua, sambil menunggu pertandingan antara Hyundai Hill State melawan Haepas. Di mana jika Hyundai Hill State bisa menang, maka posisi Red Sparks akan digeser oleh Hyundai. Mega bisa menjadi pedang bermata dua. Dia pemain kuota Asia yang terbaik, tetapi posisinya sebagai pemain opposite biasanya diisi oleh pemain asing. Jika pelatih memilih Mega, maka pelatih tidak punya pilihan selain memilih pemain asing di posisi outside hitter atau membuatnya seperti Bukilic musim ini. Dan sayangnya, tidak ada pemain lain yang dapat melakukannya seperti Bukilic. Dengan absennya Park Engine dan Bukilic, peluang Hyundai Hill State untuk maju ke final kejuaraan semakin meningkat. Pada akhirnya, kami tidak dapat melewati rintangan tersebut dan kehilangan seorang pemain lagi karena cedera. Sungguh sangat disayangkan, terjadi di ambang pertandingan menuju babak playoff. Tim peringkat kedua dan ketiga akan bermain di babak playoff. Dan peringkat kedua memiliki keuntungan karena bermain di kandang mereka terlebih dahulu. Jika mereka menang di kandang sendiri, mereka akan memainkan pertandingan kedua di kandang tim lawan, dan jika tim peringkat kedua kalah di kandang lawan, mereka akan bermain kembali di kandang mereka sendiri dan memainkan pertandingan sekali lagi, atau pertandingan penentuan. Karena lagi membahas soal pertandingan kandang tandang di babak playoff, maka Mimin akan share 5 pertandingan terakhir saat Red Sparks melawan Hyundai Hill State. Dari 5 kali bertanding, Red Sparks masih unggul dengan 3 kali kemenangan dan hanya 2 kali kalah melawan Hyundai Hill State. Lalu kenapa Ko Hee-jin ngotot untuk terus mengincar posisi kedua? Karena jika di posisi kedua akan diuntungkan dengan 2 kali bertanding di kandang sendiri. Karena dari 3 kali pertemuan di kandang sendiri, ketika Red Sparks melawan Hyundai Hill State, Red Sparks 2 kali menang dan hanya sekali kalah. Dan walaupun kalah, itu pun pertandingan berlangsung dengan sengit. Dan mungkin inilah alasan kenapa posisi kedua sangat penting buat Red Sparks. Karena tidak ada Bukilic, kalian dapat merasakan betapa besarnya peran Bukilic. Go Hee-jin, di mana kau dapat menemukan pemain asing seperti Bukilic yang bagus melakukan receive dan memblokir. Di pertandingan sebelumnya, banyak yang beranggapan peran Bukilic dapat digantikan oleh John Dabin, tapi di pertandingan kemarin, kita bisa melihat bahwa John Dabin atau Park Ye-min belum bisa menggantikan peran Bukilic. Ini bukan Jong Gwanjang tapi Megajang, ini sungguh menyedihkan. Jung Hoyong harus segera menghilangkan kebiasaannya, yaitu mengangkat wajahnya saat memblokir. Dia sering mendapat smash di wajahnya, setidaknya 10 kali setiap musim.
Seberapa populerkah Mega sehingga ditayangkan di YouTube dengan subtitle berbahasa Indonesia? Tahun depan, gunakan 2 pemain kuota Asia. Terlalu banyak pemain lokal Korea di lapangan yang tidak memiliki skill. Sekedar info, setelah Mimin baca-baca, salah satu alasan diadakannya pemain kuota Asia karena keresahan klub-klub Korea yang menganggap pemain lokal Korea gajinya terlalu mahal, tapi skillnya biasa-biasa saja. Kemampuan penerimaan bola John Dabin tidak terlalu bagus. Jika dia bisa meningkatkan kemampuannya, ia akan menjadi pemain bertahan yang baik. Bisa dipastikan ini akan menjadi kemenangan Hungkuk Pink Spiders. Wipawi, Bukilic, dan Park Engine semuanya mengalami cedera. Daripada mempertaruhkan nyawa dalam perebutan tempat kedua, lebih baik bersiap saja untuk babak playoff. Jika tidak, maka akan ada risiko cedera. Ada serangkaian cedera, jadi jika ini terus berlanjut, tidak akan ada pemain inti yang tersisa. Tahun ini, Hungkuk Pink Spiders akan memenangkan kejuaraan dengan sempurna. Terima kasih GS Caltex. Lee Sonwoo tidak bisa bertahan, tidak bisa menyerang. Ia hanya membuka mulutnya lebar-lebar. Dan inilah komentar Go Hee-jin setelah pertandingan. Ini bukan suasana yang tepat, di mana kita bisa mengevaluasi apa yang baik dan apa yang tidak. Karena saat ini pemain dipenuhi rasa takut. Itu sebabnya, saya mengambil keputusan mengeluarkan pemain inti dan memasukkan pemain pelapis di set keempat. Saya akan mengatur para pemain dengan baik dan memainkan sisa pertandingan. Untuk saat ini, saya akan fokus untuk membangkitkan semangat para pemain, melatih mereka, dan bertanding. Ini bukan tentang posisi kami di babak playoff. Ini tentang siapa yang akan bermain. Prioritas utama kami adalah memainkan permainan di mana semua pemain inti bisa bermain. Menurut kalian, dengan cederanya Bukilic dan Engine, seberapa besar peluang Red Sparks untuk memenangkan kejuaraan musim ini? Berikan tanggapan kalian di bawah. Dan itulah beberapa komentar orang Korea yang Mimin ambil dari situs Naver Korea. Jika kalian suka dengan konten kali ini, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan kita doakan semoga Bukilic dan Park Engine bisa bermain di babak playoff. Santai bermain, santai.